Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal di hari ini tanggal 15 Sya'ban tahun 1443 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah dan juga nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain memang tujuan kita berada di muka bumi ini untuk menjadikan beliau qudwah, untuk menjadikan beliau suri tauladan dengan diutusnya beliau oleh Allah Azza wa Jalla untuk membimbing kita, menunjukkan kita dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang lurus, dari bid'ah menuju sunnah, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kekufuran menuju keimanan. Dan ini wajib kita syukuri, wajib kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah bekal ibadah di bulan ini, di bulan Sya'ban, bulan yang mulia yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal karena dia bertetanggaan dengan bulan Ramadan. Kajian kita yaitu menyambut bulan Ramadan dalam rangka menumbuhkan keimanan. Ada tulisan bagus banget tentang kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana menyambut bulan Ramadan. Kata yang menulis tersebut, la budda hinama nastaqbilu Ramadan an nuhsin fi Sya'ban. Seorang yang menyambut Ramadan hendaklah dia memperbaiki diri dia, memperbagus diri dia di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sudah separuh. Benar? Iya. 14 hari lagi habis bulan ini. Maka seorang yang dia ingin menyambut bulan Ramadan,
maka dia di bulan ini hendaklah memperbanyak siam, memperbanyak puasa. Kemudian dia memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian dia melatih diri memperbanyak salat malamnya. Karena barometer kita nanti di bulan Ramadan, giatnya kita atau tidak, ya sekarang. Kalau mau melihat diri kita di bulan Ramadan, maka lihat kita hari ini. Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, bulan Rajab itu bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman tersebut. Bulan Ramadan panennya. Ini sudah bulan Sya'ban. Rajab kemarin gak nanam. Di bulan Sya'ban pun belum nanam. Apa yang nak disiram? Bulan Ramadan sebentar lagi. Kata beliau, barang siapa yang gak bercocok tanam di bulan Rajab, tidak menyirami di bulan Sya'ban, maka apa yang harus dia panen nanti di bulan Ramadan? Tapi yang namanya kesempatan itu, jika masih ada, jangan disia-siakan. Masih banyak. Masih ada 15 hari lagi, 14 hari lagi. Ingin mengejar suatu yang tinggal. Kata Imam Yahya ibn Mu'adz, kata beliau, lastu abki ala nafsi in matat. Aku tidak pernah menangis atas kematian jiwaku. Aku enggak akan nangis jika jiwaku mati. Tapi aku nangis, kata dia, jika luput hajat yang aku butuhkan. Apa hajat kita selama di dunia ini? Amal soleh. Rajab 1 bulan luput, sedih dia. Apa maksudnya? Sya'ban separuh sudah luput. Ini ada separuh lagi sisa. Yang dalam separuh ini banyak kegiatan yang harus kita isi. Khususnya baca Al-Quran. Khususnya puasa dan qiyamul lail. Nabi SAW kata Ummu Salamah, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut, melainkan Sya'ban dan Ramadan. Nabi SAW disambungnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku melihat Nabi menyempurnakan puasa kecuali Ramadan. Tidak pernah aku melihat beliau berpuasa banyak sekali, melainkan di bulan Sya'ban. Sekarang udah pertengahan. Bolehkah kita berpuasa? Jumhur ulama boleh. Masih boleh. Tapi ada yang mengatakan enggak boleh dengan hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah pertengahan, jangan berpuasa. Ini bagi orang yang mau mulai. Tapi jumhur tetap masih boleh. Kecuali 1 hari 2 hari udah mau Ramadan enggak usah puasa lagi. Nanti masuk hari ragu. Dia puasa udah masuk atau belum Ramadan, sehingga dia masuk larangan Rasulullah SAW. Jadi sekarang jangan tunda-tunda lagi. Nanti habis kajian perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, khususnya di waktu sore, khususnya di waktu pagi, di mana amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini ternyata bulan yang mulia. Sebagian ulama mengatakan Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini bulan orang-orang baca Al-Quran. Al-Quran itu dibuka lagi. Hafalan-hafalan yang sudah kita pernah hafal dulu 30 juz, yang antum hafal dulu, dimurajaah lagi. Yang juz 30 dimurajaah lagi. Yang belum hafal mulai menghafal. Yang enggak mau hafal berbanyak baca Al-Quran dengan mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka sudah
dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang akan kita lalui, yang akan kita temui, ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Maka butuh persiapan untuk menyambutnya. Bayangkan jika kita punya seorang tamu yang sudah ngomong, nanti dekat-dekat bulan ini saya akan datang. Dalam waktu setahun dia ngomong itu. Niscaya kita sudah mempersiapkan persiapan yang sangat matang untuk menyambutnya. Dia adalah bulan Ramadan itu. Tamu setahun sekali, benar? Iya. Masa persiapan kita setengah bulan sebelum itu, harusnya 3 bulan sebelum itu, bahkan 6 bulan sebelum itu harusnya. Oleh karena itu ulama dahulu, dan ini termasuk poin yang pertama, bagaimana kita menyambut Ramadan agar iman kita benar-benar bertambah, yaitu kita memperbanyak doa. Ulama salaf dahulu kanu yad'una ila Allah Subhanahu wa taala 6 ashhurin an yuballighahumullahu ila Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. 6 bulan lamanya berdoa. Kita baru diingati hari ini. Itu pun malas berdoa. Doanya Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana ilaina. Atau yang sering kita dengar, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kenapa mereka berdoa selama itu? Karena ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah di selain bulan Ramadan berbeda. Berkata Imam Ibnu Rajab, Bulughu syahri Ramadhan wa siyamuhu ni'matun 'azimah. Sampainya kita di bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, ni'matun 'azimah. Nikmat yang sangat agung sekali yang diberikan Allah kepada kita. Ala man aqdarahu Allahu alaihi, bagi orang yang ditakdirkan Allah bertemu dengan bulan tersebut. Wa yadullu alaihi hadits ats-tsalatsa alladhi ustushhida ithnani minhum. Dalilnya, kata beliau, yaitu 3 orang yang 2 mati syahid, satunya mati di atas kasur setelah keduanya mati syahid. 3 orang. 3 orang ini yang 2 mati syahid. Berarti apa jaminannya? Surga. Yang satu ini mati setelah 2 orang ini mendapati masa waktu. Yang di masa itu dia bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu di faru'iya fi naum sabiqan lahuma, dilihat di dalam mimpi orang yang mati di atas kasur tadi, keutamaannya mendahului 2 orang yang mati syahid. Subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu, lalu Rasulullah sallallahu mengatakan, alaisa shalla ba'dahuma kadza wa kadza, bukankah dia salat setelah 2 orang yang meninggal mati syahid tadi salat begini-begini? Bukankah dia menemui bulan Ramadan, kata Nabi gitu. Fasama, kemudian dia berpuasa di situ. Fawalladzi nafsi biyadihi, sungguh yang jiwaku berada di tangan Allah. Inna bainahuma la ab'ud mimma bainas sama'i wal ardh. Sungguh derajat mereka berdua yang bertemu Ramadan dengan yang tidak antara langit dan bumi. Makanya berdoa ketemu bulan Ramadan. Karena amalan waktu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya 10 terakhir. Yang di situ ada satu malam apa? Lailatul Qadar. Mana siapa yang mendapati malam tersebut, ya baik dia baca Al-Quran 1 ayat 2 ayat atau dia salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah sekali saja. Intinya dapat dia ibadah di malam tersebut, zikir sekali saja, maka hitungan zikir, Quran, salat dia dihitung beribadah 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ditakdirkan Allah selama 20 tahun dari usia kita balik dapat malam Lailatul Qadar terus 20 kali 83 tahun, sudah menandingi mengalahkan umur dan dakwanya Nabi Nuh alaihi assalam. Bisa tak Pak Ustaz kita mendapatkan? Bisa. 10 terakhir tidak usah tidur. 10 terakhir. Siang, pagi, malam tidak usah tidur. Mati pas lebaran. Tidak mungkin. Maksudnya hidupkan malamnya. Siang bisa tidur, malam itu hidup gagal. Mulai 21 sampai lebaran hidup genian malam itu. Habis subuh balas sampai zuhur. Yang penting dapat, dipastikan dapat. Orang yang salat Isya, kata Syekh Muhammad Hassan, orang yang salat Isya di malam ganjil itu, maka dia dipastikan dapat malam Lailatul Qadar. Tapi berbeda yang menghidupkan dengan yang tidak. Karena Nabi mengatakan man qama ramadhana, barang siapa menghidupkan ya bulan Ramadan, dihidupkan. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, dihidupkan. Dengan begadang. Begadang di sini begadang ibadah. Bukan begadang ini ngobrol, ketemu, reunian di masjid. Banyak ini. Ya, bawa lauk galau dari rumah. Serius ini. Tekoanlah banyak boleh. Akhirnya subhanallah ngobrol, makan. Akhirnya ngantuk. Dekat-dekat subuh bangun. Sahur. Besok mah itu lagi. Dapat Lailatul Qadar tapi tidak sebagaimana yang Nabi sabdakan, yaitu menghidupkan malam dan mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunkan dosa-dosanya. Kita harus ya, 2 syaratnya, imanan wa ihtisaban. Ya, dengan keimanan mencari malam Lailatul Qadar dan juga ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita berdoa? Berapa banyak orang sebelum bulan Sya'ban, bahkan di bulan Sya'ban ini, berguguran, benar? Meninggal dunia. Di Makkah Madinah itu. Ya baik di bulan Rajab, di bulan Sya'ban atau selain bulan Sya'ban. 5 waktu itu mesti diumumkan meninggal dunia. Ya, nah kita sekarang masih diberikan Allah kesempatan banyak doa. Ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan agar aku bisa memperbanyak ibadah. Ini yang pertama. Ingat ya, kalau kita berdoa itu yakin dikabulkan. Allah balighni Ramadan, karena kita berdoa itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apalagi kita dapat ilham, kita berdoa oleh Allah Azza wa Jalla. Berdoa langsung. Karena tak kala kita diilhamkan ingin berdoa, berarti waktu qabulnya tidak jauh. Dan Allah janji kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian mengatakan berdoalah kepadaku pasti kukabulkan. Doa. Dan Allah Maha Kaya. Kalau kita dikasih terus, setiap berdoa dikasih, tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Azza wa Jalla. Semasjid ini dikasih Allah terus, doanya tidak akan mengurangi. Bahkan dari zaman diciptakan makhluk, jin dan manusianya, sampai hari kiamat doa bareng. Hajat mereka beda-beda, Allah kabulkan pada waktu itu juga, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Azza wa Jalla. Ngapain kita malas-malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdu wa syukru ala bulughihi. Memuji Allah
dan bersyukur kepada Allah tatkala disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya, kita berterima kasih banget sama Allah. Ya. Kenapa enggak berterima kasih? Bagaimana enggak berterima kasih? Karena bulan itu bulan yang mulia. Kenapa dia mulia? Memang Allah yang memuliakannya. Dan bulan itu diturunkan Al-Quran secara keseluruhan di bulan itu. Qala ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Adapun ya perkataan ada seorang mengatakan bahwasanya diturunkan Al-Quran di bulan Sya'ban, maka ini menyelisihi jumhur. Juga menyelisihi ayat Al-Quran ini. Bukan di bulan Sya'ban, bukan pertengahan Sya'ban, tapi di bulan Ramadan pada malam ganjil Lailatul Qadar. Itu Al-Quran turun secara keseluruhan di Baitul Izzah. Kemudian turun mufarraqa per ayat per surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Ya, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, "I'lam annahu yustahab." Ketahuilah bahwasanya disukai bagi orang yang mendapatkan nikmat yang nampak atau orang yang tertolak darinya sebuah musibah untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih nikmat? Ananya antum. Dapat mobil baru Toyota, ya, atau masuk bulan Ramadan. Dapat mobil dulu Ustaz, baru masuk puasa. Kau ini. Mana antum? Pilih. Pilih Ramadan, antum pilih. Ya. Jadi orang yang dikasih dua pilihan antara dunia sama rahmat Allah, Ramadan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, pilih rahmat. Jangan pilih dunia. Dapat mobil 10.000 mobil. Cuma dua pilihan ya, jangan tiga ya. 1.000 mobil. Kau nak 1.000 mobil atau engkau kusampaikan di bulan Ramadan? Pilih mana? Pilihlah yang berhubungan dengan agama. Pilih yang berhubungan dengan rahmat Allah. Karena dunia, kita bukan bicara 1.000 mobil, 2.000 mobil, 3.000, tidak. Dunia secara keseluruhan sekarang. Dibanding dengan satu pasir di surga, sudah kalah kenikmatan dunia secara keseluruhan. Kata Nabi SAW, la sautu Sa'ad ibn Mu'adz fil jannah. Cambuk ya Mu'adz, Sa'ad ibn Mu'adz di surga lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya orang yang bodoh, orang yang mengorbankan akhirat buat dunia yang sedikit. Kalau dunia seluruhnya masih sebut sedikit. Apalagi cuman begawe di sebuah instansi gaji cuma 5 juta, 10, taruhlah 1 miliar sehari. Tapi melanggar perintah Allah di situ tinggal ke cepat-cepat. 1 miliar ya, apalagi 1 juta. Ya, dapat duit apa kalau setahun itu? Ya, yang itu ya. Berapa cuman? Melanggar perintah Allah, rugi sekali. Rugi sekali. Ya, kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya janaha ba'udatin indallahi subhanahu wa ta'ala ma saqallahu minha kafiran." Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, ya, di sisi Allah. Kalau ada harganya seberat sebelah sayap nyamuk. Nyamuk itu berapa sayapnya? 2. Nyamuk 2 pasti kok sayap? 2. Kata Nabi, kalau seandainya dunia ini yang kita sekarang berada di dalamnya, yang kata Allah kita tertipu, mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu, kita benar tertipu kita. Di antara tertipunya kita, dikitnya kita beramal gara-gara dunia atau lalai. Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah ada harganya seberat sebelah sayap nyamuk, niscaya orang non muslim, orang kafir, kata Nabi. Kata Nabi ini, niscaya orang kafir tidak dikasih seteguk banyu.
Seteguk air mereka nggak dapat. Sekarang siapa yang punya dunia? Yang punya Facebook siapa? Yang punya WhatsApp siapa? Mereka semuanya. Berarti dunia nggak ada harganya. Alangkah bodohnya kita, ya maaf ya, ini gawe lah kita, rengko, gaji, kecil, belum berbini. Ya Allah melanggar perintah Allah. Alangkah sengsaranya budak ini. Ya, jangan sampai kita ya termasuk orang-orang yang celaka seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-farah wal ibtihaj. Ya, senang gembira. Ya, senang gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ya, datangnya nanti, tapi kita udah gembira. Dan gembiranya pas masuk. Sekarang udah gembira. Coba Pak, Bapak sebulan lagi Pak, Bapak ambek mobil di kantor kami. Senang enggak antum? Ini setengah bulan lagi nyampe bulan Ramadan. Harusnya berbunga-bunga hati ini. Ini dak nih puasa. Tutup galau warung. Nah, kau ini celako kau ini. Ado yang main itu ketahuan antum, ado bisa jadi yang ketawa tuh lah. Benar tak? Nah itu. Nah susah namanya ini. Dahnya. Biasanya sakit tenggorokan aku. Uji dia. Hati-hati. Berarti iman kita ke waktu itu lemah sekali. Ya, tak kala kita datang rahmat Allah, datang karunia Allah, kita berat, berarti iman kita lagi lemah banget. Allah mengatakan kul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan atas karunia, ya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya hendaklah seorang mukmin itu gembira. Tidak ada Allah bilang dunia. Rahmat, karunia, Ramadan tuh Masya Allah banget. Karunia yang besar yang diberikan Allah kepada hamba, huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah lebih baik, lebih bagus dari harta yang mereka kumpulkan. Ya. Itu pertama, gembira dulu. Kalau sudah dia merasa berat, susah, pertanyakan. Kenapa? Itu harus diperbaharui lagi. Harus banyak lagi belajar, harus banyak lagi meningkatkan keimanan amal soleh. Ya. Bahkan ada dahulu ya, seorang sedang tawaf. Dia mengatakan kepada Allah tak kala tawafnya, didengar oleh yang ngomong. Ya Allah, kalau seandainya seluruh bulan itu Ramadan galau. Kalau antum dengar gua ngomong itu, Bang jangan basing doa Bang. Ini tanah haram, gak tekabul nian. Bayangkan dia berangan-angan seluruh bulan 12 itu, dari Muharram sampai Dzulhijjah, dia pengen namanya Ramadan kan. Saking nikmatnya puasa. Mau dah antum cek itu? Sebulan ya Ustaz. Sebulan ini yang Ustaz omong tadi ada di aku. Berat. Nah, makanya kita ya kenapa seperti itu? Ya, sampai ada yang menyambung puasanya. Sampai seperti itunya dia. Berarti iman dia, kecintaan dia kepada Allah ya sangatlah tinggi. Rasulullah SAW mengatakan, Ja'akum syahrul Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi oleh Allah. Perhatikan, diberkahi. Yang namanya diberkahi itu ya menjadi banyak dia. Ya, menjadi melimpah dia. Jadi amalan di waktu ya, bulan tersebut ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi lanjutkan, kataballahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu abwabul jinan. Gimana kita enggak senang coba? Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Gimana kita enggak senang? Cuma terjadi di mana ini? Di bulan Ramadan.
Ya, orang yang celaka, orang yang sengsara datang bulan Ramadan atau nanti bulan Ramadan datang dia sudah gelisah. Gelisah neraka ditutup. Gelisah surga dibuka, tidak masuk di akal. Makanya perhatikan diri kita. Coba dilihat hati kita. 14 hari lagi dia datang. Apa yang kau rasakan? Ada kepersiapan atau biasa-biasa aja atau bagaimana? Atau enggak suka? Yang paling parah yang terakhir. Enggak suka, berarti engkau ini harus dimasukkan ke bengkel. Bengkel iman. Dikudek. Di ini lagi bermasalah. Bermasalah, orang mau dikasih mobil. Kuncinya sudah nih. Ayolah jual buat budak lain baik. Aku mobil tidak senang, aku biasa yang buruk. Tidak mungkin. Ini lebih dari itu. Beribu-ribu kali lipatnya lebih, yaitu bulan Ramadan. Dia enggak suka. Minimal dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita berpuasa. Sehari saja kita berpuasa. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia berpuasa karena iman dan mengharap pahala, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini cita-cita kita. Kita banyak dosa kita ini banyak sekali. Benar enggak? Atau ada yang kata dosa sini? Ana yakin, antum galo-galonya. Dosa banyak. Hajat kita apa? Diampuni dosa itu. Ternyata bulan Ramadan ini ada pengampunan dosa. Dari awal sampai akhir. Ya caranya berpuasa iman wahtisaban. Mengimani memang itu kewajiban dari Allah, bukan kita puasa melok-melokan. Ya kalau kita melok-melok ada istiadat jadinya. Sudah kita puasa. Cuma juga ada puasa warung dah kata yang buka. Malu pula kita. Masa gitu puasa? Malu pula kita. Maka ada nilai dia berpuasa. Harus imanan. Dia meyakini dengan iman yang pasti puasa ini kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Malu tidak malu tetap aku harus puasa. Ihtisaban mengharap pahala. Karena pahala puasa ini termasuk amalan paling besar. Termasuk ganjaran paling besar puasa. Karena di dalam puasa itu penuh dengan kesabaran. Sabar tidak makan dari subuh ya sampai maghrib. Sabar tidak minum. Sabar tidak berhubungan. Sabar tidak menggibah. Ya sabar tidak banyak ngomong. Ya kemudian sabar mata dari melihat yang haram, sabar banyak sekali. Sabar dari musibah aja pahalanya enggak ada batas. Sabar dari musibah aja pahalanya enggak ada batas. Lah bagaimana sabar sebanyak itu? Makanya Nabi di bulan Sya'ban kata beliau, tatkala amal diangkat kepada Allah, di bulan Sya'ban ini kan amal kita diangkat, amal tahunan diangkat. Kata Nabi, aku senang amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ya sesungguhnya sabar itu ganjarannya bighairi hisab tanpa batas. Enggak ada batas. Sabar. Lah bagaimana sabar itu bermacam-macam. Dan orang yang berpuasa merealisasikan itu, mewujudkan sabar ini. Ya, dia berusaha WA-nya tidak dia buka selama bulan Ramadan. Pas lebaran, ngeheng. Ya, Facebooknya tidak dia buka. IG-nya tidak dia buka. Apa aja nggak dia buka, dimatikannya. Bahkan kartunya dicopot. TV tetaknya kabelnya. Agak sambung lagi. Dalam rangka dia meyakini Ramadan ini benar-benar ya musim ibadah yang bukan sembarang, ya nilainya bukan sembarang lagi, besar minta ampun. Seperti itu. Ini dah. Ramadan dengan bulan lain sama aja. Disibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kalau orang yang bulan Ramadan dengan bulan yang lain sama, maka dia celaka. Harus dibedakan. Bagaimana enggak beda? Neraka ditutup, surga dibuka, syaitan diikat untuk agar kita rajin ibadah. Sekarang kita agak susah ibadah karena syaitan berkeliaran, menggoda, yuwaswisu fi sudurin nas dan semuanya.
Tapi tak kala bulan Ramadan supaya ibadah kita semakin giat banyak, Allah ikat itu yang namanya syaitan. Ingat, tapi syaitan diikat, mulutnya tidak ditutup. Ya, masih dia bisa bisik. Karena ada orang nanya, Ustaz, katanya dikebat setan, masih ada yang bermaksiat. Waktu itu dia jadi setan. Karena syaitan kata Allah minal jinnati wan nas. Syaitan dari golongan jin, syaitan dari golongan manusia. Jadi kita juga bisa jadi setan. Mudah caranya. Ya, tinggali segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, sudah jadi syaitan. Karena syaitan dari golongan manusia lebih bahaya dari golongan jin. Syaitan dari golongan jin dengar azan kabur. Syaitan dari golongan manusia sengeh kalau dengar azan. Bahkan dia ada yang hafal Quran. Subhanallah. Suruhnya Quran 300 ayat dihapus. Ada tak? Ada. Dia dewek ngomong. Udah itu, ya. Ti aguk kalau bahasa kitanya, kati aguk, ya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kemudian bulan Ramadan ini, ya, kenapa kita harus bergembira? Karena bulan Ramadan yang lalu dengan bulan Ramadan yang insya Allah kita akan temui, antara Ramadan itu dengan Ramadan ini, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Makanya kita harus senang, kita harus gembira. Setahun itu penuh dosa itu. Khususnya dosa apa lagi kira? Biji mato ini. Benar tak? Antum pas nengok Facebook mejam atau melek? Ya? Tayangan itu lanang galau atau pohon galau? Itu baru Facebook. Benar tak? IG ngeri lagi. Benar tak? Atau tidak mungkin. Setahun itu kita penuh dengan dosa. Dosa mato, dosa kecil. Itu kalau kita dimasukkan Allah ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin kita beribadah. Masuk bulan dihapuskan Allah antara keduanya itu. Wajar tak kita menyambutnya? Wajar sekali. Senang harus kita menyambutnya. Kalau ada surat, harganya 1 M. Surat ini surat pengampunan dosa dalam setahun. Antum beli tak kalau besok antum mati? Pasti dibeli. Benar tadi? Pasti antum beli. Ngutang kemana-mana. Pas mati dosa utang kena dia. Pasti dia beli. Lah ini gak perlu beli. Tinggal berdoa sama Zat yang maha mengabulkan. Tinggal dia masukkan, dihapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW mengatakan, As-salawatul khamsu. Salat 5 waktu. Al-jumu'ah ilal jumu'ah. Jumat yang kemarin dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna. Menghapuskan dosa di antara mereka berdua. Majtunibal kabair. Selama dosa besar dijauhi. Jauhi dosa besar. Ada dosa besar tapi dianggap buang tidak besar. Apalah? Ghibah. Ngomongi saudara muslim. Ghibah. Hati-hati. Nah, dia menganggap dosa besar itu nyembah patung. Ya, bunuh, zina. Ya, tapi ada yang besar tapi dianggap orang kecil. Ya, kencing terpercik di celana. Dianggap kecil, padahal besar nak matilah. Hati-hati. Ya, banyak dosa besar. Kalau itu bisa kita jauhi, dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umrah ya. Umrah yang satu menuju umrah berikutnya itu juga menghapus dosa. Banyak amalan-amalan yang Allah jadikan penghapus dosa kita. Ini menunjukkan Allah itu sayang sama hambanya. Hambanya aja yang enggak ngeh. Ya, di mana Allah itu menyayangi kita. Makanya baik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Qurtubi, "Innama summiya Ramadana
Sesungguhnya Ramadan dinamakan Ramadan li'annahu yarmad. Tengok kalimat Ramadan yarmad, Ramadha yarmadu. Artinya yuhrik. Karena Ramadan itu membakar. Membakar apa? Membakar dosa kita. Subhanallah, ya. Semoga kita semuanya ditemukan Allah dalam bulan yang mulia ini. Kemudian kenapa kita harus bergembira ya dengan datangnya ya bulan ini? Kenapa kita harus sambut? Karena bulan Ramadan bulan di mana Allah memerdekakan hamba-hamba dari api neraka. Walillahi utaqa. Allah memiliki ya orang-orang yang dia akan merdekakan di bulan Ramadan. Kayak ada doa Allah ma'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina. Adakah pernah sudah dengar itu? Ya. Agar dimerdekakan Allah dari api neraka. Allah ma'atikni minan nar. Ya Allah merdekakan aku dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa laila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hamba dari api neraka setiap hari dan setiap malam. Ini menunjukkan dhaif hadis. 10 pertama ampunan, 10 kedua rahmat, 10 ketiga memerdekakan dari api neraka. Dhaif hadisnya ini. Yang sahih Allah merdekakan tiap malam dari awal sampai lebaran. Allah merdekakan hamba terus dari api neraka. Sudah banyak Ramadan yang kita lalui. Apakah kita sudah dimerdekakan oleh api neraka? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi tugas kita baik sangka sama Allah. Kayaknya aku sudah, gitu harusnya. Mudah-mudahan aku sudah dimerdekakan. Ya. Karena tanda orang diterima ibadahnya selama bulan Ramadan, maka setelah itu dia dimudahkan beramal saleh. Kalau seandainya pun dia jatuh kepada dosa besar, cepat dia bertaubat, itu tanda kebaikan juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Bagi hamba ya di bulan Ramadan itu ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Dalam Shahihul Jami' juga lafaz yang lain, innalillahi 'inda kulli fitrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap iftar utaqa memerdekakan hamba-hamba dari api neraka. Wadzalika fi kulli laila, itu setiap malam. Ya, jangan berdoa terus makanya, ya Allah temukan aku kalau begitu ya Allah. Aku ya jangan tidak sampai orang yang kau merdekakan dari api neraka. Seperti itu. Berdoa terus sama Allah, tidak usah bosan. Berdoa itu jangan bosan ya. Kalau bisa 24 jam itu doa terus, tidak begawe tapi. Berdoa terus, lakukanlah. Lah kita begawe kan untuk menguatkan tubuh kita beribadah kepada Allah, ngidupi anak bini agar bisa beribadah kepada Allah. Lah kalau 24 jam bisa berdoa masuk surga, lakukan. Tapi ya enggak mungkin. 24 jam, kapan tidurnya? Tapi kalau bisa lakukan. Dan Allah menjanjikan dikabulkan. Minimal orang yang banyak berdoa apa yang dia dapat? Dijauhkan dari malapetaka. Dia kok tidak dikabul-kabul ketahuilah doa yang kau terus itu menjauhkan diri engkau dari malapetaka. Atau yang paling bagus menjadi pahala. Kan doa itu kan disuruh Allah. Segala yang disuruh Allah dan Rasulnya itu ibadah. Ya, al-amru ya, perintah itu ima untuk wajib, ima untuk sunnah. Jadi ibadah. Ya, jangan kita malas-malasan berdoa. Kita kalau sujud ada waktu berdoa. Apa yang kita ada hajat kebutuhan, sebut aja, Allah pasti kabulkan. Allah lebih tahu yang mana kita butuhkan. Yang belum dapat keturunan berdoa sama Allah. Ya. Yang buntu kepanjangan berdoa sama Allah. Ya, seraya menjauhkan perbuatan yang menghalangi doa terkabul. Terus seperti itu, enggak akan merugi. Jadi orang-orang ya mereka perhatian banget dengan yang namanya doa selama hidup mereka.
Doa itu ya, panah yang tidak pernah meleset. Kalau kita mana ada aja nyimpang sana nyimpang sini, tapi doa tidak. Ya, doa mesti sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan akan diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, karena dia lebih tahu keadaan hamba. Kemudian juga puasa Ramadan atau puasa yang lainnya melatih seorang untuk ikhlas. Puasa, karena ibadah puasa ini jarang orang tahu. Ya, melatih ikhlas, sedangkan ibadah tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dilatih juga di bulan Sya'ban ini berpuasa. Ya, agar kita nanti mudah berpuasa di bulan Ramadan, ringan. Ya. Karena orang yang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena Allah, balasannya surga. Seperti itu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, berazam, bertekad dengan jujur. Ini agak berat. Dan ini amalan hati. Bertekad dengan jujur akan memanfaatkan seluruh waktu di bulan Ramadan. Ya Allah, jika sampai di bulan Ramadan, aku akan berjibaku berjihad untuk beribadah kepadamu. Ya. Kenapa harus jujur? Kalau orang berazam ya bisa aja berazam, tapi ujung-ujungnya enggak jadi. Tapi kalau jujur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muhammad ayat 21. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka jujur atas apa yang mereka niatkan, yang mereka azamkan, niscaya itu bagus, baik buat mereka. Para sahabat, antum tengok Hamzah paman Nabi SAW. Dia sebelum perang Uhud apa yang dia katakan? Dia berdoa sama Allah, minta temukan musuh yang dia melukai aku melukai dia, memotong dirinya, hidungnya dan seterusnya, disebut itu. Apa yang terjadi? Sesuai dengan apa yang dia katakan. Kenapa? Jujur dari hatinya. Sahabat-sahabat yang jujur, sadaku ma'ahadu. Mereka benar jujur atas apa yang mereka janjikan kepada Allah. Allah yang bilang, mati mereka semua di medan perang. Yang belum meninggal, mereka menanti apa yang mereka telah janjikan kepada Allah. Gitu sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat memang, jujur sama Allah berat. Tapi kalau ngomong zahirnya bisa galau. Ya, tapi zahir sama hati terkadang berbeda. Ini adalah sifat yang harus kita hindari. Nifak ini harus dijauhi. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini termasuk yang paling penting. Sebelum datang bulan Ramadan, ya, hendaklah kita agar iman kita semakin kuat, semakin tumbuh, ya, semangat di bulan Ramadan, hendaklah kita mengilmui hukum-hukum Ramadan. Apa saja yang membatalkan, apa saja yang merusak, apa saja yang mengurangi pahala, ya, itu harus dia tahu. Jangan masuk Ramadan sehingga dia bingung. Dia berpuasa tapi cuma dapat apa? Lapar dan haus saja. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin. Banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu illa ju'al atas. Tidak dia dapati kecuali haus dan dahaga aja. Haus dan lapar saja. Dan dia dapat kecuali itu. Kenapa? Karena tidak mengerti hukum-hukum puasa. Bahkan orang yang tidak ngerti tentang hukum-hukum Ramadan, sampai dia masuk Ramadan, keluar Lebaran, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, dia celaka. Celaka dia. Didoakan celaka oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam diaminkan oleh malaikat Jibril, sebaliknya. Didoakan Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala beliau naik mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin. 3 kali Nabi mengatakan amin. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi engkau naik mimbar, fakulta amin, amin, amin. Engkau mengatakan 3 kali amin. Faqala, lalu beliau menjawab, sesungguhnya Jibril alaihi salam atani faqala man adraka ramadhana falam yughfar lahu fa ab'adahu Allahu fakultu amin. Jibril mendatangi aku, lalu dia mengatakan, siapa saja mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya sehingga dilaknat oleh Allah, ya, fakultu amin, kata Nabi, aku katakan amin. Doanya Jibril, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Yang berdoa sayyidu al-malaika, pimpinan seluruh malaikat. Yang mengaminkan sayyidul mursalin, pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Makbul lagi kira? Makbul. Ya, makanya kita harus berilmu. Ya, kita di dunia ini harus 3. Ya, tidak terlepas dari 3. Harus milih salah satu. Alim, muta'allim, ingat muta'allim bukan minta alam. Muta'allim, yang ketiga halik, celaka. Ya, 3 ini aja. Alim, orang yang belajar. Makanya di sini sebut poinnya tadi, al-ilmu wal fiqhu bi ahkami Ramadan. Ya, memahami, mengilmui hukum Ramadan. Alim, tidak harus mondok alim. Baca. Ya, apa yang bisa kita baca? Kajian, kita dengar. Muta'allim. Ya, belajar terus. Kemudian yang ketiga, tidak masuk 2 ini maka dia celaka. Itulah perkataan Abu Darda, kun aliman, muta'alliman, muhibban lahuma, ya, wala takuni ar-rabi'. Jadilah engkau orang yang alim, atau orang yang muta'allim, yang belajar, atau menjadi orang yang mencintai keduanya, jangan yang keempat. Berarti yang keempat apa? Celaka. Tidak ada di 3 ini. Ya, yang banyak apa? Muta'allim, minta alam. Ki Hamzah. Ini kan muta'allim, belajar. Muta'allim minta alam. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, berdoa sama Allah Azza wa Jalla agar dijadikan orang yang alim, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam sudah nabi. Apa doanya? Rabbi zidni ilma, doanya. Warzuqni fahma. Ya Allah, kasih aku ilmu selalu dan tambahkan pemahaman. Karena paham itu dari siapa? Dari Allah. Banyak orang berusaha belajar, tidak paham. Berdoa sama Allah. Ya Nabi Musa sudah nabi. Antum nabi mana? Bukan nabi. Oh, sih, walau tak buntung, walau ganji, mana? Bukan nabi. Tidak pernah berdoa. Tahu-tahu alim, ngajak wong sesat. Mimpi. Ilmu ladunni ternyata. Ilmu ladunni syaitan. Kalau ilmu ladunni yang disebutkan dalam Al-Kahfi dari Allah, itu untuk nabi. Kalau ada orang bukan nabi, ya, dia mengatakan dapat ilmu ladunni, ladun itu di sisi ladun syaitan, dari sisi syaitan. Mimpi dia dapat zikir ini, zikir itu, lalu diajarkan kepada orang, dapat ijazah. Hebat, tidak usah sekolah, muka itu baik kaget. Sekolah mimpi. Tidak ada seperti itu. Ya, kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar. Innamal ilmu bitahallum. Sifat lembut itu dipelajari dengan lemah lembut. Baca. Kita orang Palembang ujuk keras-keras.
Banyak orang Palembang lembut. Tidak ada kan yang lembut. Bahkan lebih lembut dari wong yang memang daerah lembut. Ada. Karena bisa dipelajari. Kalau dia lah keras, tinggal di daerah keras, ya susah. Kalau dia ingin lembut, dipelajari. Intinya belajar. Ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tidak sampai situ yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita minum zam-zam, apa doanya? Yang pertama kali apa doanya? As'aluka ilman. Bukan rizki. Bukan amal, ilmu dulu. Zikir pagi sore, khususnya di pagi apa? As'aluka ilman lagi yang pertama kali disuruh. Tidak ada satu ya doa pun di dalam Al-Quran nyuruh kita ya Allah tambah harta. Tidak ada. Yang ada Rabbi zidni ilman. Cuman itu aja. Tambah ilmu. Ya, barang siapa yang kata Imam Syafi'i ingin dunia, fa'alaihi bil ilm. Hendaklah dia menuntut ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilm. Hendaklah juga dengan ilmu. Adapun paham dari Allah Azza wa Jalla, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri, Allah fakihkan dia, paham dia. Ya Allah fakihkan dia agama ini. Yang kedua, ya lalu malaikat Jibril mengatakan, seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, lalu dia masuk neraka sehingga Allah melaknatnya, lalu aku katakan amin. Ya, dikatakan amin. Hati-hati ya kita sama orang tua kita. Orang tua kita ada kok malah masuk neraka. Apa maksudnya? Tidak berbakti, malah menyakiti. Ya, beruntung punya dua orang tua, berarti ada dua pintu surga. Kalau sisa satu berarti ada satu pintu surga. Mendekati mereka disebut silaturahim. Silaturahim memanjangkan umur, memperluas rizki. Kenapa kita tidak mendahulukan orang tua, tapi tidak menyampingkan hak-hak yang lain yang wajib istri dan anak? Seperti itu. Kenapa saya nyinggung ini? Karena ada orang yang sama ibunya bagus. Gara-gara itu apa? Dia sama istrinya, karena yang namanya cemburu, maaf paham ya, cemburu, istri cemburu, ibu juga cemburu, sehingga menimbulkan itu akhirnya apa? Ribut sama ya. Tidak seperti itu, digabungkan. Dan didik istri kita, anak kita agar bisa saling mencintai antara mereka. Yang namanya cemburu ya, ibu kita saja cemburu ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, dan cemburu. Yang bisa diluruskan itu. Seperti itu. Ibu kita itu puncak, ayah kita puncak yang tidak bisa dikalahkan jika mereka tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Mereka number one setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak akan bisa kita membalas jasa orang tua kita. Untuk sampai hari ini nggak akan pernah bisa kita balas jasa ayah ibu kita. Kapan bisanya? Kalau dia jadi budak. Perang, ditangkap, dijadikan budak, dijadikan binatang oleh tuannya. Lalu kita punya duit sebanyaknya, kita tebus dia. Baru bisa balas ya, tak kala dia menghembuskan napas, tak kala mengeluarkan kita dari rahimnya. Cuma itu aja balasannya. Nah sekarang dia ada. Kita sia-siakan, tidak pernah kita kunjungi, ya, tidak pernah kita SMS, malah yang padahal sama-sama di Palembang, ya, tidak sempat nemui orang tuanya. Ya Allah, alangkah celakanya orang ini. Orang tua ingat ya, anak dapat dari orang tua saya sendiri, mereka tidak pernah minta kita harta. Mereka cuma ingin dengar kita bahagia. Subhanallah. Jadi ibu anak kayak gitu dia pernah ngomong. Kami tidak minta dari kalian apa aja, enggak. Ya karena kita tapi ngerti juga gitu, mana ada ngenjuk niat. Woi sudah kalau main itu mama. Tidak main itu, tapi mereka itu ya memang kayak gitu mereka. Mereka dengar kalau pacar kita ngomong yang menyenangkan hati. Ini dah nelpon buntu ya. Ini nak lahir, ya bukan cak itu. Alhamdulillah Bu, ini mak ini kasih dia gembira. Dia tidak pernah minta. Dia tidak pernah minta. Kita harus ngerti aja. Walaupun kita cuma kasih martabak yang harga 20.000, oh senang banget. Padahal tidak pula bergo itu kan. Seperti itu. Ya, insya Allah kita akan barokah hidup. Barokah hidup kita kalau begitu kita kepada orang tua kita.
Lalu ya, Nabi SAW melanjutkan, waman dzukirtu indahu, dan kata malaikat Jibril, barang siapa waman dzukirtu indahu falam yusalli alaik, waman dzukirta indahu falam yusalli alaik, dan orang yang apabila namamu disebut di sisinya dia tidak bersolawat kepadamu sehingga dia dilaknat oleh Allah. Ini menunjukkan bersolawat tatkala dengar nama beliau wajib. Memulai solawat sunnah. Kan Anda bilang tadi, Nabi Muhammad langsung antum sambut sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak didoakan celaka, laknat. Tapi kalau kita sendirian, seperti zikir pagi sore ada salawat 10 kali, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, maka sunnah kita memulainya. Yang di samping mendengar Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 orang nyebut, 10 pula kita salawat. Ya kan, dia kan zikir sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang dengar sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah galak salawat agak jauh dikit. Seperti itu. Pokoknya setiap dengar nama Nabi salawat. Karena Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami telah mengangkat nama engkau setinggi-tingginya. Nama Nabi Muhammad disebut, wajib kita bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin. 3 itu. 3 orang itu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, aminkan Muhammad. Amin kata Nabi Muhammad. Kata 3 ini. Masuk Ramadan, keluar tidak diampuni. Kenapa dia masuk Ramadan? Dia puasa-puasa tapi dibuatnya apa? Seolah bulan Ramadan sama aja dengan bulan lainnya. Kalau tidak puasa ada siksanya beda. Orang yang tidak puasa siksanya bukan yang ini. Yaitu digantung di neraka. Digantung, kaki di atas, kepala di bawah, rai ini, koyak sini, ngeluar ke darah, ya kemudian digantung dengan urat kaki. Bukan digantung kaki, dengan urat kaki ini. Sehingga sakitnya benar-benar sakit. Nabi bertanya, siapa itu? Itu yuftirun qabla hululihi. Dia berbuka sebelum halal. Halal itu kala azan. Kala matahari terbenam. Alangkah beratnya siksa orang yang tidak berpuasa. Banyak yang tidak berpuasa. Ya. Apalagi yang gawe bangunan kadang enggak puasa. Dia lata jemur di pucuk. Ya. Boleh kalau dia benar-benar enggak sanggup, benar-benar mati kalau dia puasa, baru dia enggak puasa. Kalau cuma masang apa namanya? Melester baik, enggak puasa. 100 tahun umur kau enggak puasa kau. Apa maksudnya? Ada sahabat jihad, berat gaya bangunan. Mana yang berat? Ya jihad, puasa nah sahabat. Bukan cak gitu, saunya belombok makan banyak matilah pempek ini celimpungan laksan. Aduh kalau ya sahabat 3 butir kurma, paginya kuat jihad, ndak dibatalkannya. Ini ndak, kembang dikit batal. Tahun depan batal. Ngecat dalam rumah ndak kena panas. Kau itu nyari lemak namanya. Celaka itu. Perhatikan. Ya kecuali memang dia itu begawe di keren. Cuaca panas. Keren tahu lah berapa meter. Di pucuk. Bekebetan kalau tidak nyampak. Kemungkinan itu ya, bahaya jika dia tidak membatalkan puasanya. Pada waktu itu boleh waktu itu. Tinggal dia nanti mengkodok kalau dia nggak kerja. Atau dia berumur, itulah gawenya. Berarti bangun gedung kalau seluruh dunia ini. Pucuk keren terus dia. Ya, dan ini juga jarang terjadi situ. Maka tak kalau ada waktu senggang dia kodok. Ya di bulan Sya'ban ini yang belum mengkodok masih punya hutang, wajib dia ya bayar hutang itu sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Karena barang siapa yang punya hutang masuk bulan Ramadan sengaja dia belum bayar. Para ulama mengatakan dia kodok ya bersama kafaro, bayar kafaro. Dia kodok bayar kafaro. Ya, Syekh Shalih Utsaimin tetap dia kodok aja. Ya, dia kodok kemudian dia ya puasa yang baru. Habis selesai itu dia baru kodok lagi. Ya, hutang Allah harus lebih cepat dilunaskan, ditunaikan. Hutang orang aja kalau nggak kita bayar mati kita.
bahaya. Lalu bagaimana hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, alaina an nastaqbilahu bil azm ala tarkil atham was sayyi'at wat taubah ma'a jami'i adh-dhunub wal ikla' anha wa 'adamil 'auda ilaiha fa inna Ramadan syahrut taubah faman lam yatub fihi famata yatub wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang terakhir yaitu wajib kita menyambut bulan Ramadan ini berazam meninggalkan segala bentuk dosa dan bertaubat yang jujur. Wajib. Berazam, pokoknya aku akan tinggalkan seluruh dosa, seluruhnya. Dia berazam. Dan dia bertaubat. Jangan sampai dia masuk bulan Ramadan belum bertaubat. Kalau di bulan Ramadan aja nggak bisa taubat, di bulan lain kemungkinan besar susah dia bertaubat. Karena kenapa? Kalau bulan Ramadan aja dia nggak bisa taubat, bulan lain kemungkinan dia taubat. Kenapa coba? Syaitan diikat aja dia nggak bisa taubat. Karena yang membisikkan kita tatkala kita datang lagi bermaksiat, syaitan. Jiwa kita ini kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita yang ada ini dalam diri kita memerintahkan yang buruk. Setan nimbali, tambah buruk dia. Nah sekarang syaitan yang nimbal dikebet. Kita pun tidak mau bertaubat lah. Bagaimana di luar Ramadan? Yang bertaubat syaratnya ada 3. Ya, yang pertama, apa yang pertama? At-tarku, meninggalkan. Ya, meninggalkan. At-tarku, an-nadam dulu. Yang pertama an-nadam, menyesal. Ngapalah aku jatuh kepada dosa itu? Menyesal. Bukan menyesal ngapo aku dak ngawi ke itu ya dah kenal salah. Oh, ini berdosa dia, dianggap berbuat dosa. Coba aku dulu ngawi ke itu sekarang lah kenal salah udah acak lagi. Ente dihitung berbuat. Na'udzubillah. Kadang ada yang macam itu. Keburu kenal din. Itu dihitung sama karena tidak ada pengingkaran. Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tangan. Jika tak mampu dengan lisan, jika tak mampu dengan hati, wa ma wara adzalika min iman. Kalau tidak mengingkar dengan hati, tidak ada keimanan lagi di belakang itu. Hati ini paling terakhir. Ya. Jadi walaupun kita tidak bisa mengingkar dengan tangan, hati ini benci. Contoh misalnya, musik misalnya. Haram dalam Islam. Kalau dengar di bus, kan susah kalau nak nyuruh berhenti, sopir kau ni berhenti, dah mungkin. Turun kenyang. Dek, uang banyak, turun. Puji dia. Hati kita minimal. Hati mengingkari, kaki goyang. Yang tak percaya. Cinan, puji dia kakinya. Ini kemungkinan besar dia berbohong. Ya, harus benci. Ya, raya tak senyum tak kalau mendengar itu. Ngelihat orang pacaran dia, sama baik kau tuh, ngoke ke? Ya, dia tegur. Ngapa kamu lah kawin belum? Mana surat nikahnya? Nah itu. Kalau kita punya tempat penginapan, harus ada syaratnya, harus seperti itu. Udah boleh lah basing lanang betina masuk penginapan kita. Harus ada kecemburuan di dalam Islam. Ya, ada tuh di Jakarta itu hotel bisa jadi percontohan, Hotel Alia. Itu tidak bisa orang masuk kecuali ada surat nikah. Kalau sekarang enggak, yang penting laris. Makanya harganya dibanting. 99.000 semalam, bagus. Maju. Valentine lagi situ. Na'udzubillah. Kita harus punya kecemburuan dalam Islam. Nadam, menyesal. Yang kedua meninggalkan. Dia nyesel, aku nyesel niannya. Tapi masih ngawi ke? Maka dia belum dianggap bertaubat. Nyesel tapi dia masih ngawi ke dosa itu. Aku nyesel nian ini. Iya, enggak masih ngomong, iya belum pacar. Oh belum, berarti belum tobat. Oh masih ngawi, belum yang ini deh. Berarti belum tobat dia.
Yang ketiga azam, yang paling berat. Dia sudah nyesel. Lalu sudah meninggal tapi tidak berazam. Tidak bertekad kuat. Dia dalam hati pokoknya aku tidak galak nih, sebagaimana dia tidak mau dilempar ke dalam api neraka. Kalau tidak berazam, kalau tak kala ada kesempatan, kemungkinan besar balik. 20 tahun dia tinggal tapi tidak berazam. Ketemu kawan lama. Kau ini ku cari-cari, ya hilang 20 tahun. Ngawe ke? Tidak dihitung dia bertaubat. 3 syarat harus terpenuhi. Taubat. Maka ini yang disebut taubat nasuha. Allah mengatakan tentang taubat nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ya wahai orang beriman, bertaubatlah. Berarti orang dosa besar tetap beriman. Perhatikan, karena taubat ini hanya untuk dosa besar. Taubat. Dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh kecuali dengan taubat. Orang yang berbuat dosa besar, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah dari dosa besar kalian. Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Moga-moga Allah mengampuni seluruh dosa kalian dan memasukkan ke dalam syurga. Ya, 3 syarat tadi. Ditambah 4 kata para ulama jika berhubungan dengan anak Adam. Dulu pernah maling rambutan, ya, maling mangga, ya, ngembek duit wong yang disimpan, atau yang lain yang pernah kita ambil barang orang, maka kita minta maaf. Minta maaf bayar atau malik ke sih? Malik ke? Minta maaf bayar kapaknya kita. Kau minta maaf kau malik. Mana itu? Oh habis. Oh dah baca ganti. Wajib itu. Harus ganti sampai ada. Jika tidak maka kita nanti muflis. Kata Nabi, ataduruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang merugi? Itu orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala solat, puasa, ya, pahala zakat. Ya, tapi dia datang dalam keadaan pernah memukul, menghina, mencaci orang lain. Maka pahala dia diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi, dosa orang itu diberikan kepadanya lalu dia dilempar ke dalam neraka. Kalau kita merasa ada dia pernah menzalimi orang dan kita ingat, ya, kalau lupa enggak diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak dihukum oleh Allah Azza. Kalau kita ingat, oh dulu aku pernah begini. Oh kalau orang sudah meninggal, minta ampunkan dia minta ampun kepada Allah buat dirinya. Tapi kalau masalah barang yang pernah kita cari kalau sudah meninggal cari ahli warisnya. Dan itu ya harus ini juga dilihat masalah mudarat. Kalau kira-kira pas kita malik, nah kau ini yang kami cari selama 10 tahun. Ya, dikejar dia apa bakal kalau itu, maka ya cari cara lain, yaitu hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita maksakan gitu minta maaf akhirnya berbala lagi, ya masalah belum selesai nambah masalah baru. Ya ini ya 6 poin yang bisa kita sampaikan dalam menyambut bulan Ramadan agar kita semakin semangat, ya, akan tumbuh iman kita, karena bulan Ramadan bukan sembarang bulan yang agung, di mana di situ Allah turunkan kalam, ucapan dia, yaitu Al-Quran. Ya, kalau di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak baca Al-Quran, maka latihan dari sekarang. Latihan sekarang di bulan Sya'ban ini memperbanyak baca Al-Quran. Setiap selesai sholat, ya sehalaman kita baca. Tak kalau kita di kantor, ada waktu senggang depan komputer, kadang pula depan komputer terus berjam-jam, tidak mungkin ada waktu senggang, diulang hafalan. Pernah kasih contoh dulu ke antum, dahulu orang salaf dahulu, jika mereka ingin mengambil air di sumur, mereka suruh orang lain, disuruh dikasih duit, dia nyandar, dia baca kulhu berkali-kali. Tahu sendiri pahala kulhu, ya, kulhu Allahu ahad itu thuluthul Quran, sepertiga Quran. Kalau 3 kali sudah banyak kita dapat pahala kita baca. Ya, ini menunjukkan akhirat itu walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu sangat kekal, sangat baik. Yang kita sia-siakan.
Ini ada waktu 15 hari atau 14 hari atau 16 hari. Ya, kita banyak doa dan berazam, ya Allah, kalau aku sampai bulan itu, jingol aku di Sya'ban ini. Ngomong kayak itu, ya Allah, jingol aku di Sya'ban ini. Aku lebih lagi di bulan Ramadan. Tengok Nabi Muhammad SAW, beliau itu rajin sedekah, ya kan? Beliau lebih lagi rajin bersedekah, bahkan lebih mudah keluar harta itu, ya, di bulan Ramadan lebih dari angin yang bertiup. Dan Nabi, ya, lebih banyak baca Al-Quran, murajaah Al-Quran tak kala bertemu dengan Jibril di bulan Ramadan. Nah, kita juga seperti itu. Ya, banyak menamatkan Al-Quran, dan itu kita bisa tahunya sekarang. Kalau kita bisa mentanzim, mengatur waktu kita sekarang hari ini, 5 waktu sholat. Misalnya setiap habis sholat 5 waktu baca 1 halaman atau 1 lembar. Berarti sehari berapa lembar? 5 lembar. Besok 5 lembar. Berarti sudah berapa juz? 1 juz. Ya, berarti dia 2 kali tamat nantinya. 30 hari. Ya. Kalau bisa sehari itu 1 juz, bagus. Nah, kita latih sekarang. Dilatih hari ini. Ya, dibaca. Ustaz, yang jadi masalah ini aku ini masih ikro. Nak mana itu Ustaz? Waktu tinggal 15 hari lagi. Kalau aku tidak, aku lain lagi Ustaz, turutan. Macam mana ini Pak Ustaz? Aku ini nak nangis dengar ceramah Ustaz ni. Macam mana ini? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Nuntut ilmu yang enggak dibatasi dengan bulan Ramadan, masih bisa nuntut ilmu. Sekarang Masya Allah ya, baca Quran ini tidak harus bayar. Yang gratis pun ada yang mau ngajak, asal kita mau. Banyak di masjid-masjid, tolong ajar ke 5 menit baik. Besok dia kata cari yang lain 5 menit. Bisa. Apalagi antum tinggal di Nabawi. Di Nabawi itu kalau antum bisa ke situ ya. Misalnya antum umroh berpikir misalnya sebulan, itu tinggal meleseh. Anakku video ke budak uang Afrika belajar alif bata. Syekh itu ya Allah melayani dak kate buyan kau ni kate. Tidak tahu pula saya buyan kan. Ya Allah benar-benar Syekh itu dak kate, ya Allah dia marah apa? Padahal ada salah, ya Allah. Di Nabawi belajar Iqra. Ketika anak minta buku-buku bahasa Arab, ada orang dari daerah Kazakhstan minta buku bahasa Arab sama minta Quran. Kata yang ini, kata yang nak ngenjuk ini, bisa baca Quran? Pakai bahasa Arab awalnya, tak bisa. Pakai bahasa Inggris. Bisa baca Quran? Ditunjukkannya. Innalillahi, uji bapak ini. Innalillah, anta fil haram. Kau tu di haram, belum baca Quran. Innalillah katanya. Lari budak itu. Tak jadi ngempak Quran sama buku itu. Lari. Oi, ya benar itu. Antum haji, antum umroh, belum bisa baca, ngapo di sana? Apa maksudnya? Kita di sana bisa memperbanyak baca Al-Quran. Tidak bisa baca Quran Al-Fatihahnya bagaimana? Itu maksudnya. Ada bagusnya juga seperti itu. Daripada dia bawa Quran, ngembek Quran di Mekah, nyampe rumah taruh di gerobok. Tahun depan umroh lagi, minta lagi, ditanya, belum juga bisa. Subhanallah. Ada lah, tua wong itulah, ada sekitar 50-an. Gemuk. Cuma gemuk dah baca Quran. Ingat ya, bulan Ramadan, bulan Quran. Bukan bulan Iqra. Ini tulis status. Bulan, tidak apa-apa. Bulan Ramadan, bulan Quran, bukan bulan Iqra. Iya juga yang maco kan. Akhirnya dia beli Iqra 6 langsung. Ya, subhanallah. Tamat tapi tidak baca. Ini teguran buat yang belum bisa ngaji. Ya, satu Al-Quran, satu ayat yang antum baca. Misalnya Alif Lam Mim, itu sudah 1 pahala lebih baik dari kita sedekah 1 sapi. 2 ayat lebih baik dari 2 sapi. Berapa sapi siko? Bukan 5.000 sapi. Berapa sapi yang besar itu? Lemosin itu. Berapa? 40-an. Lah kita tinggal baca.
Kalau tidak baca-baca Quran, alif lam alama kata dia. Alama jadinya. Tidak ngerti dia. Duso dia. Makanya kalau ada di situ buka pengajian, 1 bulan pacak ngaji, 1 miliar melo. Ngutang dulu. Kalau bayarnya 1 bulan 1 miliar melo, jangan nak melo. Kita tidak tahu ajal, paham? Kita tahu ajal. Dalam riwayat lain kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak. Alifnya 1, mimnya lamnya 1, mimnya 1. Berarti 30. 30 dilipat gandakan 700. 700 dilipat gandakan lebih. Illa siyam, kecuali puasa. Ini kalau di selain bulan Ramadan pahala ini. Lah bagaimana di bulan Ramadan? Ingat ya, malu itu dibuang dulu dalam masalah akhirat. Kata Ibnu Abbas, 2 orang yang tidak dapat ilmu. 2 orang yang tidak dapat ilmu. Mustakbir, mustahyin. Orang sombong, orang pemalu. Malu lah tu. Lah tu lah mampu tanah malu mati kau. Jangan buang malu itu. Pokoknya segala orang nak ngomong apa, aku harus bisa. Nah itu. Ana dulu pernah di sebuah tempat pabrik, ada orang tua. Ana di situ disuruh jadi imam sekitar 2 pekan. Pokoknya Pak Ustaz ajar ke aku. Akhirnya belajar sampai Iqra 4. Pisah sampai sekarang lah berapa belas tahun kalau lah ada 10 tahunan. Tidak ketemu bapak itu, tidak tahu Allah alam ya. Lah tua waktu itu. Pak Sutrisno nama bapak itu. Duit nak matilah. Ya, tapi subhanallah. Dia pernah ini pelajaran buat antum. Dia Eropa itu hampir dia singgahi. Tapi tidak ada kebahagiaan. Dia cerita, engkau masih muda katanya, tapi lah pacak main ini. Kamu lah pacak ngajar, pacak ini. Nah kita Eropa dak katik kita tija, Malaysia belum. Dah pacak ngaji. Ya Allah. Tulis status, gitu ya. Serius ini. Karena hidup kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 sampai 70 aja. Kalau kita udah 50 belum pacak ngaji, kapan lagi utak ini sudah lempem umur semua itu. Nah yang masih muda, jangan. Ya, yang belum pacak ngaji belajar, yang masih belepotan belajar, yang masih butuh diperbaiki belajar terus sampai dapat benar, ya. Seperti masih ada waktu untuk belajar, yaitu 15 hari sebelum datang bulan Ramadan. Ya, habis bang ya. Cukup. 15, masih 5 menit lagi. Pertanyaan apa enggak? Ya, siapa yang mau nanya? Salah Iqra, turutan, atau metode yang lain? Silakan mau nanya Bapak Ibu-ibu. Yang mau wudu silakan wudu. Yang salah dari yang menyampaikan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.